Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menyajikan koneksi antar materi modul 3.2. Adapun tujuan pembelajaran khususnya adalah mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. 1. Kesimpulan tentang pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan implementasinya di sekolah. Sekolah adalah bentuk interaksi antara faktor biotik dan faktor abiotik, di mana faktor biotiknya adalah guru, murid, kepala sekolah, tenaga kependidikan, orang tua, masyarakat, dinas setempat, dan juga pemerintahan. Sedangkan faktor abiotiknya adalah sarana prasarana yang ada di sekolah, keuangan, dan juga lingkungan alam. Kedua unsur ini harus saling berinteraksi satu sama lainnya sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Terdapat dua pendekatan yang digunakan dalam mengelola sumber daya, yaitu pendekatan berbasis kekurangan dan pendekatan berbasis kekuatan. Yang pertama, pendekatan berbasis kekurangan atau deficit based approach. Pada pendekatan ini memusatkan perhatian kita pada yang mengganggu, apa yang kurang, dan tidak berfungsi dengan baik. Sedangkan pendekatan berbasis kekuatan atau asset based approach memusatkan perhatian kita pada apa yang berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Selanjutnya, pendekatan ABCD atau Asset Based Community Development yang akan kita sebut sebagai pengembangan komunitas berbasis aset atau PKBA menekankan dan mendorong komunitas untuk dapat memberdayakan aset yang dimilikinya serta membangun keterkaitan dari aset-aset tersebut agar menjadi lebih berdaya guna. Kerangka pemikiran dari Green dan Haynes memetakan 7 aset utama atau dikenal sebagai modal utama. Yang pertama modal manusia, yang kedua modal sosial, yang ketiga modal fisik, yang keempat modal politik, yang kelima modal lingkungan alam, yang keenam modal agama atau budaya, dan yang kelima adalah modal finansial. Yang ketujuh adalah modal finansial. Yang kedua, hubungan antara pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Seperti yang telah kita ketahui bahwa sekolah adalah ekosistem pendidikan yang memiliki interaksi antara faktor biotik dan faktor abiotik. Dari beberapa sumber daya yang ada di sekolah tersebut tentu memiliki kontribusi dan hubungan dalam membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas apabila sumber daya dikelola secara tepat. Misalnya, yang pertama modal manusia. Guru yang mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid akan mendorong tumbuh kembang murid untuk menggali potensi dirinya. Berikutnya, modal fisik. Sarana prasarana yang memadai akan menunjang pembelajaran murid menjadi lebih efektif. Yang ketiga, modal politik. Keterlibatan guru dalam organisasi profesi seperti MGMP dapat membantu meningkatkan kompetensi guru yang berimbas pada perubahan kualitas belajar murid. Yang keempat adalah modal finansial seperti dana BOS, dana SPP, dana dari pemerintah lainnya, kemudian infak, dan juga koperasi sekolah. Yang kelima adalah modal sosial. Relasi dengan pihak luar seperti kampus, bimbingan belajar, puskesmas, kantor atau pemerintahan dapat digunakan sebagai sumber atau media belajar. Yang keenam adalah modal alam atau lingkungan. Lingkungan yang tertib, asri akan membuat siswa merasa nyaman, dan sekolah yang memiliki alam yang indah bisa menjadi media belajar siswa. Yang ketujuh adalah modal budaya atau agama. Pembiasaan kegiatan keagamaan, peringatan hari-hari besar dapat menjadi sumber atau media pembelajaran untuk siswa. Yang ketiga, hubungan materi modul 3.2 dengan modul sebelumnya. Pada modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, kaitannya dengan modul 3.2 ini adalah guru harus cerdas dalam mengelola dan menggali kemampuan muridnya atau modal manusia, menyesuaikan dengan kodratnya agar dapat nyaman dan bahagia. Pada modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Kaitannya dengan modul 3.2 ini adalah
menjadi nilai positif yang digunakan untuk mengelola sumber daya agar tepat guna dan tepat sasaran sehingga bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Pada modul 1.3 visi guru penggerak, kaitannya dengan modul 3.2 ini adalah guru harus mampu mengidentifikasi potensi dan kekuatan yang dimiliki setiap murid agar dapat diperdayakan dengan maksimal dalam pencapaian prakarsa perubahan. Potensi murid inilah yang disebut sebagai aset. Pada modul 1.4 yaitu budaya positif, kaitannya dengan modul 3.2 ini, dalam penerapan budaya positif di sekolah, guru perlu memahami aset yang dimiliki sehingga penerapan budaya positif menjadi lebih optimal. Semua komponen diharapkan dapat terlibat, khususnya guru sebagai manajer kontrol dan role model. Melalui kebiasaan baik yang membudaya, ini juga dapat dijadikan kekuatan bagi sekolah. Modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dan modul 2 pembelajaran sosial emosional. Kaitannya dengan modul 3.2 ini adalah pemetaan dan pengelolaan sumber daya dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Dalam hal ini, KSE diperlukan dalam menanggulangi stres ketika mengelola sumber daya dan pengambilan keputusan. Modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Kaitannya dengan modul 3.2 ini adalah coaching sangat diperlukan dalam menggali masalah dan potensi siswa untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi oleh siswa terkait dengan pemanfaatan sumber daya. Modul 3.1 pengambilan keputusan, kaitannya dengan modul 3.2 ini adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, tepat dalam mengelola sumber daya agar tidak keluar dari norma dan tata peraturan yang ada. Juga setiap pengambilan keputusan harus berpihak pada murid. Selanjutnya, pemikiran yang sudah berubah setelah saya mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Sebelum mempelajari modul 3.2 ini, dalam kegiatan saya sering berfokus pada kekurangan atau masalah, tanpa melihat terlebih dahulu potensi atau kekuatan yang mendukung kegiatan tersebut, sehingga kurang maksimal dan perlu waktu lama. Setelah saya mempelajari modul 3.2 ini, saya belajar merubah prinsip berpikir saya, di mana saya lebih menekankan cara berpikir berbasis kekuatan atau berbasis aset, atau berpikir positif. Ternyata cara berpikir ini jauh lebih efektif karena berfokus pada kelebihan sehingga dapat membantu saya lebih mudah mengembangkan dan mengoptimalkannya. Demikian video koneksi antar materi modul 3.2 dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.